warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagi yang masih ada waktu, mari kita sebentar berbincang. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang hikmah yang diajarkan oleh Luqman kepada putranya. Hikmah ini adalah hikmah satu nasihat yang abadi sampai akhir zaman, tidak akan hilang dan pasti akan berlaku sepanjang zaman. Bagi kita yang menjadi orang tua, hikmah yang disampaikan oleh Luqman menjadi tuntunan bagi kita bagaimana kita menasihati anak. Bagi kita mungkin sebagai anak, karena kita sebagai orang tua, sebagai anak juga, maka kita akan tahu bagaimana kita harus berbuat untuk mencipta kita, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menghormati kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, Luqman adalah manusia biasa. Bahkan para mufassirin menjelaskan bahwa dia adalah seorang hamba berkulit hitam berasal dari Nubia. Nubia itu apa? Egypt ya. Sekarang mungkin sekitar Sudan. Dia hidup sampai pada masa Nabi Daud alaihissalam. Asalnya beliau adalah seorang penggembala kambing, tapi di akhir hayatnya dia menjadi seorang kadi hukum, hakim di bawah pemerintahan Nabi Daud alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika setuan dari Luqman menyuruh memotong kambing dan suruh membawakan yang terbaik dari bagian kambing itu, maka Luqman membawakan hati dan lisan. Kenapa dibawakan hati dan lisan? Karena tidak ada yang lebih baik lagi dari manusia kecuali kalau hatinya baik dan lisannya baik. Di lain hari Luqman diperintahkan untuk memotong kambing dan tolong bawakan yang terburuk dari kambing itu. Kemudian Luqman membawakan tetap juga hati dan lisan. Apa pesan yang mau disampaikan? Hikmah yang mau disampaikan adalah ketika dia menjawab bahwa tidak ada yang paling buruk pada diri kita melebihi dari hati yang lisan, lidah kita. Kalau hati sudah busuk, lidah sudah busuk, maka kita akan menjadi manusia terbusuk yang paling buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan menjadi satu surat ya di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat surat Luqman ayat 13 Allah berfirman, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Yang pertama hikmah yang Allah berikan kepada Luqman adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah hikmah tertinggi. Tidak ada hikmah yang tertinggi, ilmu yang paling tinggi selain bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa syukur adalah hikmah tertinggi? Karena dengan syukur kita berarti kita tahu dari mana nikmat itu berada, dari mana mata yang kita pakai ini berasal, dari mana jantung yang kita pakai.
singkat kata seluruh nikmat yang Allah berikan, kita akan mengetahui bahwa itu semua dari Allah. Dan orang yang bersyukur juga pasti tahu untuk apa nikmat itu. Dan selanjutnya dia harus pasti tahu bagaimana harus bersikap kepada yang telah memberikan nikmat. Jadi kalau kita sudah bisa syukur, maka kita sudah mendapatkan hikmah yang tertinggi-tingginya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan siapa orang yang bersyukur, maka sesungguhnya ia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena Allah tidak perlu syukur kita. Karena Allah Ghaniyun Hamid. Seluruh manusia tidak bersyukur pada Allah, Allah tetap menjadi terpuji dan kaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan adanya syukur kita pasti tidak akan sombong, karena kita tahu persis bahwa kita bisa seperti ini adalah karena anugerah Allah, sedangkan yang lain tidak dikasih seperti kita. Jadi apalagi yang mesti kita sombongkan. Yang kedua, syukur akan memperkokoh nikmat atau menguatkan nikmat yang telah, mengabadikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan menambahnya. Kalau ingin nikmat itu ada pada diri kita, keluarga kita, bangsa kita, maka kita harus pandai bersyukur. Kalau Allah ingin tambah nikmat juga, kita harus bersyukur. Dan ini juga disampaikan pesan dalam Al-Quran, la'in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti akan bertambah. Itu satu rumusan yang pasti. Seperti halnya Luqman yang ada tadinya tukang penggembala kambing, tapi begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditanya oleh teman sesama penggembalanya, kenapa engkau wahai Luqman menjadi orang yang mulia, mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, bahkan jabatan menjadi hakim. Dia hanya punya dua rumus, adalah satu, berkatalah jujur, saya berkata jujur, dan yang kedua, saya tidak akan memperdulikan apa yang bukan urusan saya. Jadi tidak akan menggerecoki urusan orang lain, fokus apa yang menjadi urusannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan yang disampaikan kepada anaknya yang paling utama adalah hikmahnya adalah tusyrik billah. Jangan musyrik pada Allah. Itu ajaran yang pertama kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, dengan lembut Luqman menasihati anaknya, Ananda jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu satu dosa yang paling besar yang tidak mungkin diampuni. Kalau itu terbawa mati maka tidak ada. Kalau dosa yang lain mungkin bisa diampuni, tapi dosa syirik tidak, kecuali bertaubat sebelum mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang pada meminta nasihat pada Luqman tentang agama dan lain sebagainya, tapi ternyata anaknya musyrik, kafir. Tapi dengan sabar dia mengajari anaknya dengan kasih sayang dan mengajarkan kepada kita bahwa mengajarkan anak bukan satu kali ucap, tapi sepanjang hayat. Jangan pernah berputus asa walaupun yang kita sampaikan belum diikuti atau belum didengar. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah ajaran Allah, hikmah Allah yang disampaikan kepada Luqman mengenai berbaik kepada orang tua. Wawasainal insana biwalidayhi. Allah menitipkan kedua orang tua agar diperlakukan dengan baik, agar berbakti kepada orang tua. Terkhusus dalam ayat ini disebutkan ibu hamalatu wahnan ala wahnin, ibu yang telah mengandung dari lemah semakin lemah, kemudian menyapinya setelah 2 tahun, lama dikandung 9 bulan, disusui 2 tahun. Dari ayat ini juga bagi orang tua mengajarkan bahwa anak sebaiknya disusui ibunya itu 2 tahun. Tapi ketaatan kepada orang tua itu manusia ada batasnya, tidak boleh melampaui hak-haknya Allah. Oleh karena itu, kalau orang tua bertentangan, berbeda agama, berbeda haluan,
maka tidak boleh diikuti. Tetap diperlakukan dengan baik, tetap berbakti dengan baik, tetapi tidak boleh diikuti mengenai kepercayaan dan keyakinannya. Allah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua mau memaksa untuk berbuat musyrik, maka jangan ikuti. Tapi wattabi' sabila man anaba ilaihi, ikuti jalan yang tetap konsisten, di jalan kebenaran, agama yang benar. Karena pada akhirnya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah, kami akan kabarkan, aku akan kabarkan bagaimana hasil dari kerja kalian. Meskipun berbuat meskipun kepada orang tua yang kafir, tetap akan dinilai kebaikan. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat jahat kepada orang tua walaupun kafir, tetap merupakan keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena singkat waktunya kita akan lanjutkan, mudah-mudahan selesai. Yang selanjutnya adalah pesan dari Luqman bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Sekecil apapun yang kita lakukan, Allah pasti akan balas. Kebaikan akan dibalas dengan pahala, keburukan akan dibalas dengan siksa, dengan hukuman. Oleh karena itu, dengan sangat lemah lembut, sopan santun, Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaha indakum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sahraya aw fis samai aw fis samawati ya'ti bi Allah aw fil ardi ya'ti bi Allah. Wahai anakku, jika ada satu kebaikan sebesar biji sawi itu untuk menunjukkan bahwa itu betapa kecilnya, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, diibaratkan kecilnya itu kemudian diletakkan di batu, di dalam batu, atau di langit yang luas, atau di bumi, maka Allah pasti akan membalasnya. Karena Allah itu Latif, Maha tahu dan Maha mengetahui segala sesuatu. Latif, Maha halus dan Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini dari pesan Luqman ini kita belajar bahwa jangan pernah menyepelekan amal kebaikan. Karena sesungguhnya amal kebaikan yang kita lakukan adalah sebetulnya sedang mempersiapkan kehidupan kita yang pasti di akhirat. Allah sudah menyediakan surga, dan sejak kita anggap itu sebagai batanya, anggap itu pohonnya, anggap itu sebagai yang kita tanam selagi masih kita berada di dunia. Dan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun akan kita lihat nanti di akhirat, sementara sekecil apapun keburukan pasti akan kita juga jumpai di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Luqman juga berpesan kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai ananda, dirikanlah salat, tegakkan salat sebagai wujud bakti kepada Allah, hablum minallah. Kemudian bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi wa'mur bil ma'ruf, ajak orang untuk melakukan kebaikan. Jadi tugas kita bukan hanya sholat, kesolehan diri kita, tapi ajak istri, anak, saudara, teman, tetangga untuk melakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, kemudian cegah dari perbuatan buruk, dari perbuatan munkar. Kemudian jadi sekali lagi itu sebagai hablum minan nas, kita ma'ruf dan nahi munkar. Aku ajak orang lain berbuat baik dan cegah orang melakukan kesalahan, keburukan. Tapi ketika kita mengajak kebaikan dan melarang orang melakukan keburukan, ada konsekuensi. Konsekuensinya mungkin kita dibenci, mungkin juga kita disakiti dan sebagainya. Oleh karena itu Luqman menyampaikan, wasbir 'ala ma sabaka inna dzalika min azmil umur. Maka sabar adalah paling utama Allah perintahkan untuk kita. Jadi ketika kita mengajak siapapun, anak, istri, tetangga, teman, atau siapapun, maka modal utamanya adalah fasbir, sabar. Karena mungkin kita kecewa, mungkin sulit, mungkin dicerca, mungkin dicaci dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya Luqman berpesan kepada anaknya agar jangan pernah sombong.
ketika kita menganggap lebih hebat, lebih pandai, lebih raden dan lain sebagainya. Wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan muka. Memalingkan muka itu simbol dari mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain karena menganggap dirinya hebat. Wasbir wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marah. Jangan juga berjalan sombong, membusungkan dada, sombong di hadapan orang lain. Kenapa? Karena kesombongan akan membuat kita menjadi manusia yang tidak dicintai Allah, manusia yang dibenci Allah. Oleh karena itu hati-hati kalau sombong, kita akan menjadi orang yang dibenci Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka pada orang yang sombong. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka menjadi orang yang tawadhu, orang yang berendah hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan yang direkam di dalam surat Luqman 3:12 sampai 13 sampai 19 yang terakhir adalah wala tamshi waqsid fi mashyika waqtun min sautik. Harus bersahaja ketika berjalan. Jangan terlalu cepat, yang terlalu lamban. Cepat, lamban kelihatan malasnya. Kalau cepat kelihatan sombongnya. Tapi waqsid, bersederhana. Waqsid fi mashyika waqtun min sautik. Begitu juga ketika berbicara. Ketika tidak diperlukan maka berbicara adalah yang sederhana, tidak keras, tidak pelan, tapi sesuai dengan kepentingan. Kemudian Luqman memberikan satu ilustrasi, sebuah analogi bahwa seburuk-buruknya suara adalah suara himar. Kalau yang pernah ke kawasan Arab, himar itu suaranya nggak enak didengar. Kemudian nggak mengandung makna apa-apa, nggak ada keindahan. Jadi kalau kita berbicara harus yang ada maknanya, harus enak didengar, ada gunanya bagi orang lain. Itulah hikmah, pesan, ajaran dari Luqman kepada putranya yang akhirnya menjadi orang yang soleh dan baik, walaupun tadinya adalah seorang yang musyrik dan kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya saya menuliskan satu artikel, satu tulisan, dan bagi yang memerlukan sebagai orang tua atau sebagai anak silahkan mengkopinya karena soft kopinya tidak bawa. Tapi sebagai penutup saya akan membacakan sebuah sajak karena saya dari FIB. Jadi pesan Luqman yang akan disampaikan dalam sebuah sajak, sebuah puisi. Mudah-mudahan dengan puisi kita akan lebih mudah memahaminya. Wahai anakku, jangan Oke. Nasihat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Tuhan. Tak ada kezaliman yang lebih dalam dari menyamakan Sang Pencipta dengan makhluk. Dialah yang menciptakan, menghidupkan tanah, menggenggam langit, dan meniupkan ruh ke dalam tubuh kecil. Wahai anakku, ingatlah ibumu yang mengandungmu, lemah dan semakin lemah, dalam nyeri yang tak terucap, dalam sabar yang tak terbalas, dan ayahmu yang menopangmu diam-diam, dalam peluk dan doa yang tak terdengar. Bersyukurlah kepada keduanya dan terutama kepada Tuhan, sebab disitulah jalan pulang. Namun jika mereka memaksamu menyekutukannya, jangan taati mereka dalam hal itu. Tetaplah bersikap baik, karena kebaikan bukanlah tunduk pada kebatilan, tetapi keteguhan dalam kelembutan. Wahai anakku, jika ada amal seberat biji sawi tersembunyi di perut bumi atau terbang bersama angin di langit, Tuhanmu akan mendatangkannya. Dia maha halus, Dia maha mengetahui.
Jangan kau remehkan yang kecil, karena tiap detak hatimu tercatat. Wahai anakku, dirikanlah salat, tegakkanlah kesabaran, larang kemunkaran dan bersabarlah, karena hidup ini bukan untuk kenyamanan, tapi untuk menapaki jalan ujian. Jangan gentar jika engkau sendiri selama kau bersama kebenaran. Dan jangan kau palingkan wajahmu dengan sombong. Jangan berjalan membusungkan dada, sebab Allah tak suka pada yang angkuh dalam langkah dan tinggi dalam pandangan. Berjalanlah sederhana, tak perlu gegap gempita. Bicara secukupnya, karena suara yang paling buruk adalah suara keledai. Keras, tak punya isi. Ribut, tak punya makna. Wahai anakku, jadilah orang yang langkahnya tenang, bicaranya santun, hatinya tunduk, dan hidupnya penuh hikmah. Karena itulah warisan orang bijak. Wahai anakku, inilah hikmah jalan hidup menuju kebahagiaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks ini panjang, ada 11 halaman. Jadi bagi yang ingin tahu tentang ayat Luqman 1 sampai 12 sampai 19, silakan mengkopinya. Tapi kalau lain kali saya akan bisa share atau minta share juga, nanti bisa saya akan kirimkan melalui pengurus. Tinggal buat bekal 1 bulan atau 2 bulan sebagai tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.